rakyatlah yang paling menderita. Dan terbukti pada hari ini itulah yang terjadi. Kaum muslimin, di dalam surat An-Nur, juga disebut dalam surah Ar-Rum ayat 41, disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan lingkungan baik di darat maupun di lautan itu disebabkan oleh karena tangan-tangan manusia yang rakus, tangan-tangan manusia yang jahil. Untuk zaman sekarang mereka disebut dengan perampok, istilah ilmiahnya mafia. Istilah lainnya adalah mereka penunggang jabatan dengan cara riswah. Apa riswah itu? Riswah itu adalah sogok, hadiah-hadiah. Dari situlah asalnya. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Para penyogok dan penerima sogok tempatnya di neraka. Dalam hadis lain dinyatakan la'anallahu ar-rasi wal murtasi walladzi yamsi bainahuma. Dilaknat oleh Allah orang yang memberi sogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Sekarang ini Ibu Pertiwi sedang bersedih hati karena alamnya sudah rusak binasa di seluruh negeri. Kaum muslimin sedang yang berbahagia. Kemudian dalam satu hadis lagi riwayat Tabrani menyatakan sayati alan nasi zamanun, akan datang pula suatu waktu kepada umat manusia qalilul fuqaha'i, sedikitnya orang yang berpikir. Jadi yang makan banyak, yang bekerja banyak, tapi yang berpikir sedikit. Fuqaha'i itu artinya orang yang dalam pemahamannya, baik tentang agama maupun tentang negara dan bangsa. Itu fuqaha. Itu yang pertama kata hadis Tabrani. Kemudian yang kedua, kathirum minal khutaba, banyaknya orang suka berdebat, banyak orang berdiskusi, berdebat terus, berdiskusi terus. Negara begini-begini juga, perubahan tidak ada. Yang itu yang banyak. Itu kata Tabrani yang kedua. Yang ketiga katanya qalilum ma'tuh, sedikitnya orang saling membantu. Orang yang mau memberi itu sedikit. Qalilum ma'tuh, orang-orang yang mau memberi, orang-orang yang mau membantu, itu jumlahnya sedikit. Yang keempat, katsirun sailuhu, terlalu banyak orang peminta-minta, baik itu meminta dalam bentuk pajak maupun meminta dalam bentuk sumbangan di jalan, maupun meminta melalui proposal, maupun meminta-minta langsung dengan tangannya sendiri. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai terjadi. Ini Nabi yang menyatakan, yang diriwayatkan oleh Tabrani, yang disebut dengan katsirun sailuhu, banyaknya peminta-peminta, sedikitnya para pemberi. Pemberi sedikit, peminta-minta banyak. Yang kelima kata Rasulullah,
al-ilmu fihi minal ibadat wal amal. Di saat itulah bermacam-macam ilmu keterampilan lebih dipentingkan dari orang yang banyak ibadahnya. Jadi banyak ilmu, banyak keterampilan saat itu lebih penting, lebih diutamakan daripada banyak zikirnya, banyak ibadahnya, ibadah formal maksudnya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kalau begitu ilmu. Berdebatlah antara Aisyah dengan Rasulullah, mana yang duluan masuk surga, ahli ilmu atau ahli ibadah? Kata Aisyah, ahli ibadah lah yang duluan masuk surga. Dua-duanya sama-sama masuk. Ahli ibadah masuk surga, ahli ilmu masuk surga. Cuma kata Rasulullah, yang mana yang duluan? Kata Aisyah, yang duluan adalah ahli ibadah. Maka jawab Rasulullah, seberapa hebatnya ibadah orang-orang yang tidak berilmu. Barulah termenung Aisyah, oh iya, banyak pun ibadahnya, kalau tidak berilmu tentu tidak diterima oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya kita renungkan ayat Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim